Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna an nanzura anfusana ma qaddamat lighad. لأن هذه الحياة الدنيا لعب ولهو إلى المعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمرنا بالاتحاد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي دعانا بحكم البلاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تهذبت نفوسه من دين السليم بنيل السعادة ورضاه إلى بسد الأجساد. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Takriman wa ta'ziman yang kami muliakan, yang kami hormati Ketua DKM Mushola Darussalam Masjid Teguh beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 RW 09 Bapak Syafi'i, yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Mushola Darussalam Bapak Ustadz Dian Sunandar, yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Mushola Darussalam Ibu-ibu, Ibu Yati beserta jajarannya, segenap para orang tua, segenap para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lupa kepada Imam Syekhul Mustafa yang semoga dengan salawat bersama Muhammad kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tanggal berapa, Pak? Sekarang tanggal berapa? Bu, sekarang tanggal berapa? Selalu apa? Terus kita ngapain sih? Kan gitu ya Pak ya? Ngapain sih kan gitu? Malam hari ini disebut dengan malam penentu. Mengapa demikian? Tadi pada asal kita baca doa akhir tahun baca Allah banyak. Anda bagaimana apanya? Apanya pada Allahu. Tetapi kita lihat, apa nggak bisa tadi? Ada bagian atau bagian apa tadi? Doa akhir tahun. Baca. Apa? Alhamdulillah. Tadi pada maghrib tidak baca doa awal tahun. Alhamdulillah. Apa sih artinya? Yang pertama ketika kita baca
Jika dalam 1 tahun yang lalu aku mengalami kelalaian kepadamu, ampunilah aku dengan segala kemuliaan. Dan ketika padamu ketika membaca doa awal tahun yang isinya saja salah satu di antaranya, ya Allah, kami sadar kami tidak bisa apa-apa atas kuasa dan izin daripadamu. Artinya doa yang tadi kita baca pada asar dan pada maghrib, doa akhir tahun dan pada doa awal tahun, kita mohon kepada Allah dengan segala penuh kerendahan hati, kita tak bisa ngapa-ngapain kecuali mendapatkan inayah pertolongan daripada Allah Subhanahu. Yakin gak tuh? Ada yang bisa menjawab, kita bisa nyampe sini tadi? Ada. Ini kita bisa nyampe sini lantaran siapa? Lantaran Allah mau melihat kita ada di tempat yang baik. Jadi kalau kita ada di tempat yang baik, berarti kan bukan kita yang tak mau, khawatirnya Allah yang tak mau melihat kita berada di tempat yang baik. Nauzubillahin. Di bulan Muharram ini dari segi mana Muharram itu artinya yang diharamkan. Haram apa? Karena kebiasaan zaman dahulu itu di bulan ini bulan Muharram belum ada. Zaman dulu bulan Muharram belum ada. Ya, bulan Muharram itu belum ada. Disebutnya Safar awal. Sebelum adanya bulan Muharram disebutnya Safar awal. Safar itu artinya kosong. Sehingga kalau kita baca Quran ada kata kecil di atas itu itu namanya sifrun. Sifrun itu di awalnya nggak ada. Kemudian dia panjang dari kata panjang. Safar itu artinya kosong. Semua penduduk Mekah nggak ada. Muharram belum ada, namanya Safar awal. Lalu asal mula dari nama Muharram karena bulan itu diharamkannya berperang karena telah selesai kemenangan diraih oleh umat Islam. Islam itu dulu berperang, Pak. Islam itu dulu berlantaran ditantang. Nggak ditantang Islam enggak? Jelas nggak? Selagi yang ditantangnya bukan jasadnya, selagi yang ditantangnya bukan kepribadiannya, maka itu dianggap ucapan biasa bagi Nabi Sallallahu Alaihi. Tapi ketika agamamu yang dihina, syariatmu yang dihina, kamu diam saja ganti pakaianmu dengan kain. Ulama mengatakan demikian. Jelas tak? Jadi yang dimaksud berperang itu Islam adalah tujuannya meninggikan kalimat-Illah, meninggikan kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu. Allah melarang kita berperang di bulan Muharram. Maksudnya apa? Enggak boleh mengadu dong. Ngadu dong. Salah satunya penyebab jumlah itu gara-gara apa? Apa gara-garanya? Lantaran kita di hatinya nongol penyakit. Apa penyakitnya hati? Iri, dengki. Bahasanya begini, biasanya mulai begini. Sebenarnya mah gua ngomong sebenarnya mah cuma gua heran itu orang nggak kerja. Itu bukan dari mana ya? Ya kan? Udah apa kita? Ya. Alhamdulillah dan kalau dari pulang dulu. Ya, kalau boleh bu, pulang. Jadi yang namanya diri itu ada di mana? Bahaya nggak? Bahaya apa? Apa penyebabnya? Yang menyebabkan rusaknya akal. Itu minhal mazadahum Allah. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah akan menyakitnya. Asal mulanya adalah diri, dengki, syirik, hasad, hasud. Lalu timbul dan naik ke atas. Iri hatinya mau lantas ngomongin kedudukan Allah. Jelas kan? Itu di bulan Muharram diharamkan ya. Di bulan-bulan lain itu kita diharamkan menggila, terlebih di bulan Muharram kita diutamakan beribadah kepada Allah Subhanahu. Muharram memiliki keutamaan yang pertama kita sering dengar nanti ada lebaran anak yatim.
Sejak kapan anaknya dipunya larang? Sejak kapan? Ada tidak hari raya di dunia ini? Ada. Ada. Siapa yang mencari? Ya kan? Bagus tak? Bagus. Ada apa sih di hari Asyura dan dunia? Makanya kita sering menyebutnya lebaran anak. Ketika masuk bulan Muharram, para suami kalau pengen rezekinya nambah barokah nambah jatah buat bininya. Ini diriwayatkan di bulan Muharram, kalau laki-laki pengen nambah barokah rezekinya, uang belanja bininya ditambah. Ada. Oh, sampai itu di rumah kalau di Bu, uang belanja kurang apa lebih? Berarti nggak begitu kalau kita berapa pun yang akan ada cukupnya. Jelas ya? Senang Pak, oke lain. Benar. Jadi biasanya itu ada di anak dulu, tapi ya kan? Siapa yang pengen kalau ada rezekinya di bulan Muharram, sedekah yang paling utama memberikan nafkah kepada keluarganya. Suami memberikan nafkah di bulan Muharram kepada istrinya yang biasanya 10.000 tambahin atau 15.000. Alhamdulillah, coba dulu baik. Kalau kita bilang kayak kira-kira apa? Ya, di bulan Muharram kalau kita bersedekah terutama kepada keluarga kita, insya Allah barokah rezekinya dipangkas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami masih dari istri dan keluarga yang ada bapaknya diperhatikan tuh. Ya kan diperhatikan sehingga istrinya ngomong, dia uang bulannya biasanya 100.000. Terus tambah jadi 150.000. Itu udah kasihan orang bapaknya kan. Gimana kalau yang 100 kita pegang dan 50 kita kasih buat dia kan begitu kan? Begitu kan ya? Ada di sini begitu ada. Masya Allah banyak ya. Banyak kan ya? Ini juga ya. 100 buat uang masak, 50-nya buat rokok. Kasih anak ya. Yakin. Siapa sih yakin? Siapa yakin? Hebat ya Mama, insya Allah ini saya bawa sedikit aja ibu ya. Bagaimana? Kata baginda Nabi, laisa yakin maka abu bukan anak yakin siapa yang mama di bawahnya. Bingung ya. Ya, kadang kita memperhatikan yakin ini ada bapaknya doang. Tapi kita memperhatikan bagaimana yang maaf lahir batin orang ini yang bapak ibunya ada tapi tidak bisa mendapatkan pendidikan, itu yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selagi dia mencintai anak yatim dan dia juga mencintai fakir miskin. Jelas nggak? Makanya kalau santunan yatim ada santunan yatim dan doa apa? Yatim rumahnya lantai 3, dia yatim santunan yatim. Sedangkan doa apa lagi? Doa itu rumah anak. Mana yang utama? Mana yang utama? Berarti baginda Nabi telah mengisyaratkan kepada kita, laisa yatim man ta'budu. Bukan yatim yang ditinggalkan di belakangnya, tapi dia telah dikatakan yatim yang memang ada kedua orang tuanya, tapi ia tidak bisa mendapatkan kebutuhannya. Berarti kita disuruh peduli kabiliti. Ada yang mau begitu, di rumah ada orang, benar nggak? Benar nggak? Ayo, mana orangnya mana? Ya kan ya seperti itu kan? Ya. Mohon maaf lahir batin. Kadang kita itu kan ikut lain gitu ya. Ya, jadi kalau perhatikan mana yang harus diperhatikan, mana yang diutamakan harus lebih diutamakan. Ya ya. Nanti kalau ada satu yang ini proses semuanya. Nah, boleh sekarang saran saya sama ibu bocah biasanya kalau habis santunan dikasih ambil itu bukan biasa cuma berapanya Pak. Dibeli paketan sama rokok. Ya, makanya kemarin belum lama
ngasihnya keras, ngasihnya berat. Itu boleh dulu. Itu boleh dulu apa katanya? Enggak. Boleh ada tamu. Emang kalau tamu mau apa? Kita mau berdoa. Ya, benar tak? Berarti yang bagaimana yang harus kita perhatikan, utamakan dia untuk kebutuhan sehari-harinya, untuk makannya, untuk biaya sekolahnya, untuk mohon maaf kalau makan biaya bayar kontrakannya, itu lebih diutamakan dibanding uang yang diberikan itu menjadi mulorot. Jelas dalam ini. Sehingga sudah kita adalah merangkul anak-anak ini kita nasihatin. Ketika bisa bulan, ini amplopnya kasih hitungan lu, ya, kasihin. Buat apa? Buat beli beras. Tidak juga berasnya. Itu kan dipakai tadi ya. Bukan kasih itu. Sudah dikasih kan gitu. Jadi bagaimana caranya uang yang diberikan daripada dermawan untuk yatim digunakan untuk sebaik-baiknya. Karena mohon maaf akhir-akhir saya pernah melihat yatim hidup bisa kuning, bagus yang menyantuninya, tapi sholatnya kita tidak pernah perhatikan, sekolahnya tidak pernah perhatikan. Dia sekolahnya muka akhlaknya kan gitu, ya kan? Kayak bukan dia, mohon maaf. Tidak perlu seluruh yang ada pada mungkin dengan orang lain itu tidak ada waktu tertentu. Setiap waktu dan kapanpun kita coba dengan orang. Memperhatikan orang itu adalah salah satu mungkin kita syukur kepada Allah Subhanahu. Jadi panjang mengatakan 10 Muharram disebutnya dengan Asyura. Jika ada 10 Muharram banyak kejadian-kejadian istimewa yang Allah berikan. Salah satunya apa? 10 Muharram. Salah satunya Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga lantaran salahnya berapa salahnya Nabi Adam? Tidak. Ada yang punya salah satu kan? Ada. Ya. Jika salahnya banyak, Nabi Adam salahnya dikeluarkan dari berpuluh-puluh tahun minta ampun diampuni sama Allah. Diampuni berpuluh-puluh tahun tidak mendapatkan ampunan. Ketika itu Nabi Adam kepada maaf. Pengampunan yang Allah berikan kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam sudah berada di kota Makkah al-Mukarramah. Termasuk di dalam kitab Masawih Bukhari karena Syekh Imam Nawawi al-Albani kemuliaan yang Allah berikan ada tempat kepada umatnya Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Salah satunya Nabi Adam taubatnya tidak diterima kecuali Nabi Adam berada di kota Makkah al-Mukarramah. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad SAW di mana dia melakukan dosa, di mana dia melakukan kemaksiatan, ia sadar dirinya salah, beristighfar, mohon ampun, sadar atas kesalahannya, di mana tempatnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Bukan karena kita hebat, melainkan karena kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang kedua, Nabi Adam istighfar berpuluh tahun tidak diterima lantaran dia tidak menyebutkan kekasihnya, sehingga ketika Nabi Adam disebut Nabi Adam teringat ada nama yang disanjungkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, dengan kasih yang perantara kekasihmu Muhammad, ampunilah diriku. Maka pada saat itu Nabi Adam baru mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Anda maksudnya? Anda kan ditanya, Nabi Adam, nama siapa yang kamu sebut? Muhammad. Siapa Muhammad? Pasti mulia. Kenapa kau bilang Muhammad mulia? Karena tidak akan mungkin sesuatu yang mulia berdampingan dengan kemuliaan, kecuali akan mendapatkan kemuliaan dari Zat yang Maha Mulia. Sallallahu alaihi Muhammad. Lantaran melihat nama Nabi Muhammad, Nabi Adam ingat di surga, diturunkan ke dari surga. Ingat wahai ya Allah, aku mohon kepadamu dengan perantara kekasihmu Nabi Muhammad SAW
Ampunilah dosaku. Diampuni enggak ya? Diampuni enggak? Makanya bagaimana sekolah mereka ngajarin kita apa? Rabbi Rabbi ibadatil apa artinya? Apa yang kita? Rabbi Rabbi untuk dia ampuni dosa dosaku dengan kepada siapa?